Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Saat ini saya berkesempatan untuk mewawancara narasumber saya dari pengawas. Kebetulan pengawas bina sekolah saya juga yang bernama Bapak Dr. Andes Dasep Sukmana. Iya, Bapak, langsung saja ke pertanyaan pertama. Iya, menurut pendapat Bapak, bagaimana solusinya untuk mengatasi kemampuan peserta didik yang rendah di pelajaran matematika, Pak, terutama materi lingkaran? Terima kasih. Baik, kaitannya dengan memang materi matematika itu kadang-kadang anak itu tidak apa sudah merasa takut dengan matematika. Iya, betul. Kita bagaimana supaya pelajaran matematika bisa diterima. Misalnya dalam pelajaran matematika, anak ada yang cepat menerima materi dan ada yang lambat menerima materi matematika. Tentu saja upaya yang pertama kita bagaimana upaya untuk belajar matematika itu disenangi oleh itu yang pertama. Karena jangan ada rasa takut dengan pelajaran matematika. Nah, terutama bagi siswa, tentu saja bagi siswa yang kurang kemampuannya dalam pelajaran matematika, tentu saja ada bimbingan khusus dari guru bagaimana memberikan lebih pelajaran kepada siswa-siswa yang masih ya, jadi di pelajaran matematika dan lingkaran misalnya, jadi kita harus itu memberikan satu materi yang real nyata kepada jadi kita tidak ada tersinggung, tapi kita dengan konkret gitu ya, baru mengarah ke misalkan dengan konkret dulu lingkaran banyak modelnya, tidak kita langsung menggambar ini gambar lingkaran, tapi banyak model-model lingkaran. Benda-bendanya diajak. Benda-bendanya seperti itu. Tentu saja mungkin kalau memang di pelajaran secara formal kurang, tentu saja kita bisa ambil di luar dengan pelajaran itu bagaimana harus supaya paham kaitannya dengan bukti dengan matematika. Pertama dalam mungkin itu nanti. Iya. Bagus sekali Pak masukannya. Iya, kemudian yang selanjutnya Pak, kalau menurut pendapat Bapak, bagaimana cara mengatasi kemampuan menulis yang masih rendah Pak, terutama membuat teks eksplanasi kan berbicara fenomena alam sudah mulai ke sana gitu, ternyata tidak mudah gitu Pak. Kadang-kadang begini ya, di pelajaran bahasa Indonesia ada anak yang yang paham berbicara, bercerita gitu. Tapi ada juga yang belum bisa berbicara. Tapi ada keahliannya dalam menulis seperti itu ya. Jadi kita pilih mana-mana anak-anak yang sudah mampu mengungkapkan pendapat dan mana anak yang menguasai bagaimana cara menulisnya gitu seperti itu ya. Kan pasti ada dua anak itu bagus di bicara, tapi belum tentu yang menulisnya lancar. Tapi sebaliknya ada siswa yang berbicaranya kurang lancar, tapi dalam menulisnya itu jalan seperti itu ya. Makanya untuk pengembangan literasi bagi anak tersebut. Karena dari membaca mungkin anak akan bisa melakukan, tapi kalau tidak membaca anak itu sulit. Ya, apapun kita tugaskan, kalau anak tidak mencari informasi tentang literasinya, anak tidak akan bisa. Awalnya aja seperti itu gitu ya. Awalnya berikan banyak juga, banyak membaca, banyak mencari literasinya. Insya Allah nanti anak akan tersendiri. Akan dengan sendirinya anak itu akan bisa mengungkapkan pendapat. Itu yang intinya perlu ada bimbingan lebih kaitannya dengan pengembangan literasi. Berarti pengembangan literasinya difokuskan. Nah itu seperti itu. Mungkin yalah di ini juga nanti bisa sendiri bagaimana gitu ya. Karena dari pengalaman di kelas maupun di luar kelas bisa ditekan menghadapi anak-anak yang seperti itu.
Itu dulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Nah, boleh. menurut pendapat Bapak, bagaimana solusi yang bisa dilakukan guru untuk mengatasi peserta didik yang kemampuannya masih rendah dalam membuat pertanyaan, menggunakan kata tanya gitu, terutama apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, karena anak-anak ternyata lebih sering menggunakan yang tidak baku Pak, seperti gimana. Nah ini kembali lagi ke literasi. Kadang-kadang di kelas, terutama di kelas sekolah, jangankan anak begitu bertanya, mengungkapkan pendapat pun dia sulit gitu ya. Karena apa? Karena di awalnya itu keberaniannya tidak ada. Tapi tolong yang pertama sekali munculkan keberanian anak untuk berani berbicara. Berani berbicara. Yang kedua, coba motivasi anak untuk berani bertanya. Tolong pembicaraan anak, bertanya anak, atau menjawab pertanyaan anak itu tidak diponis benar atau salah. Tapi setiap anak berbicara hargai. Walaupun misalkan kita mengajukan satu pertanyaan, jawabannya tidak nyambung, jawaban itu salah, itu jangan. Anak itu akan sekali lagi tidak akan berani berpendapat. Karena apa? Karena takut disalahkan. Tapi kalau anak berkata, menjawab pertanyaan, dan kita apresiasi pertanyaan itu walaupun tidak nyambung dengan belum sesuai, baguslah. Oh segala macam puji lah itu. Anak itu akan termotivasi, mereka akan berani mengungkapkan pendapat, berani bertanya. Nah itu seperti itu intinya seperti itu. Tapi jangan coba-coba di awal kita sudah menjudge, jawaban kamu salah, kurang benar, segala macam. Anak tidak akan berani lagi, tidak akan berani lagi mengungkapkan pendapat atau ide, gagasan dan segala macam. Tapi coba hargai sekecil apapun apa yang dikatakan anak, hargai dengan mungkin sanjungan, pujian, segala macam itu. Untuk urusan benar salahnya nanti nomor 2 lagi itu belakangan. Silakan motivasi aja. Yang keduanya, kaitannya dengan pertanyaan, tentu saja kita harus memberikan penjelasan bagaimana teknik bertanya sesuai dengan kaidah. Kalau anak yang nah sebaiknya kalau bertanya gunakan kalimat yang tepat, seperti itu apa dan sebagainya. Karena itu biarkanlah anak bertanya sesuai dengan kemampuan bahasa anak. Tapi setelah itu kita luruskan. Tapi jangan disalahkan. Anak tidak akan berani lagi berkata atau bertanya kalau disalah. Tapi kalau kita beri sanjungan lalu kita luruskan, insya Allah anak itu akan termotivasi, insya Allah itu akan berani. Nanti seperti itu mungkin. Berarti sebelum memperbaiki ke arah kaidah itu bangun dulu rasa percaya diri, rasa keberanian anak. Itu seperti urusan benar salah tidak kena kaidah segala macamnya biarkan dulu. Itu bangun dulu. Keberanian itu. Kalau sudah percaya diri nanti akan mengikuti ya. Sambil sudah muncul percaya diri, sudah muncul keberaniannya, baru kalahkan ke kaidah-kaidahnya. Jangan dulu bicara kaidah-kaidah, sedangkan anak belum aja berani, nah itu akan sulit. Tapi kita motivasi dulu keberanian anak. Motivasi dulu. Tidak perlu ada mungkin reward lah. Macam apa lah? Misalkan kita dengan satu permen saja. Dan siapa yang berani bertanya siapa? Saya berapa? Tidak nyampe. Ini hadiahnya. Nah itu kalau di samping itu berikan dengan pujian sanjungan. Itu mungkin luar biasa sekali jawaban menginspirasi Pak. Yang selanjutnya mungkin Pak sekaligus yang terakhir, kalau menurut pendapat Bapak bagaimana cara meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pelajaran IPS Pak, terutama kerjasama antar negara ASEAN, karena masih di kelas saya itu masih terjadi miskonsepsi Pak, banyak yang menganggap ASEAN itu nama negara. Sebenarnya kan itu bukan eksak gitu ya, kan itu IPS itu hanya hafalan. Tentu saja itu beda lagi dengan membuka materi dengan misalnya IPA, matematika gitu ya, kan eksak itu kan gitu ya. Kalau sudah salah ya salah kalau di eksak, tapi kalau di IPS itu kan tentu saja kita
mengawal ya, mengawalnya kita sekarang literasi tentu saja dengan meningkatkan kemampuan literasi, karena pelajaran IPS tentu saja ada pelajaran dengan pengetahuan ya, pengetahuan. Nah itu sebenarnya kita tentu saja untuk IPS tentu kita harus berjenjang. Jangan berbicara langsung ke ASEAN, Asia, dunia segala. Tapi kita mungkin dari berjenjang dulu lah. Kita dari kecil dulu. Itu misalkan RW itu terdiri misalkan ya. Bisa itu terdiri dari beberapa RW. Itu sudah berjenjang. Namanya siapa, bagaimana, terus kota kabupaten itu terdiri mana. Di lingkungan Indonesia, kalau sudah anak sudah paham, baru kita keluar. Nah, kita dengan Indonesia ini ada kelompok, ada persatuan antara negara-negara ini yang namanya ASEAN. Nah, itu berangkatnya dari kecil dulu. Anak-anak ASEAN itu apa ini. Nah, kita pahami dulu bahwa yang namanya ASEAN, yang namanya kelompok-kelompok lain lah gitu ya, itu terdiri dari, kalau kita berbicara RW terdiri dari RT. Tapi kalau berbicara ASEAN itu namanya kelompok negara-negara yang terdiri dari ini namanya ASEAN. Tapi beri pemahaman, jangan cukup yang besar dulu, tapi berikan pemahaman dari yang kecil dulu. Anak itu paham yang namanya RW, anak itu terdiri dari satu, misalkan di lingkungan kamu berapa RT, misalkan ada suara, nama RW-nya apa, terus itu anak itu akan paham. Nanti berbicara negara itu akan paham, karena basicnya itu ASEAN dengan lingkungan terdiri dari beberapa RT, RW segala macam itu tidak akan paham. Kita akan paham itu ya. Jadi misalkan ibu mengajar di kelas berapa? Kelas 6. Kan kelas 6 mungkin anak itu berangkatnya tadinya kan sudah ada di kelas 3, di kelas 4, di lingkungan sekitar dia, di tempat hidupnya. Kita berbicara mungkin RT di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3 misalkan sudah berbicara kota kabupaten. Nah, itu diingatkan kembali ya. Ingatkan kembali bahwa struktur kepemerintahan itu terdiri dari ini. Nah, sudah dari Indonesia terdiri dari beberapa negara ada sekarang. Lebih lokal lagi, lebih banyak lagi negaranya, itu namanya apa? Seperti itu kan. Jangan sampai bahwa ASEAN itu adalah negara, bukan, tapi terdiri ikatan kumpulan dari beberapa negara yang ada di Asia Tenggara, namanya ASEAN. Negaranya mana saja, gitu. Insya Allah tidak tertukar lagi gitu ya, bahwa ASEAN itu adalah negara. Tapi ASEAN itu kelompok kumpulan kerjasama dari beberapa negara yang ada di ASEAN. Nah itu seperti itu. Tapi konsepnya dari jangan dulu yang tinggi, tapi dari bawah dulu, dari bawah menuju ke atas. Yang kecil menuju ke yang lebih besar. Nah itu seperti jangan dibalik. Kita paksakan anak itu tahu, misalkan tahu tentang masalah, tapi RW atau desa itu artinya kelurahan itu atau kecamatan itu terdiri dari apa itu ada berapa, tapi berangkat dari sana menuju ke lebih tinggi, lebih luas. Itu seperti itu mungkin ya kita, karena kita mengacu kepada berdasarkan pendidikan. Kita jangan, walaupun program misalkan programnya sudah berbicara ASEAN, tapi anak belum paham untuk kabupaten itu terdiri dari apa sih, kecamatan itu terdiri apa sih. Itu berangkatnya dari sana. Nah itu seperti itu. Jadi walaupun materinya sudah luas, jadi kita sebagai guru juga perlu mengingatkan dari yang terkecil lagi. Itu ya. Kan kadang-kadang kita kita berdasarkan program, sudah kita berbicara persiapan segala macamnya langsung tapi sebelum itu coba kita ulangi refleksi dulu sebelum pembelajaran dimulai, refleksi tentang lingkungan yang lebih kecil sebelum sampai ke ASEAN. Walaupun itu hanya sebagai mengingatkan kembali pelajaran yang telah diterima mungkin di kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 sudah berbicara dengan ASEAN. Nah, itu
jelas Itu, luar biasa. itu mungkin hanya itu kemauannya. Iya. Apalagi kita ngobrol saja. Kalau bisa tidak ya kita pecah. Karena sifatnya pendidikan anak dinamis betul Pak. Hari ini kita berbicara, besok bisa mungkin sudah ada perubahan. Iya betul. Iya Bapak. Baik, mungkin itu saja yang saya Ya. tanyakan ke Bapak untuk hari ini. Terima kasih sekali sudah Sama-sama. meluangkan waktunya. Sama-sama. Sehat selalu untuk Amin, Bapak. amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin, ya Kita Rabbal alamin. berbicara, kita berdiskusi, Iya. manfaatnya. Iya. Khususnya bagi ibu yang sedang menyelesaikan tugas secepatnya selesai gitu Amin. ya. Lulus. Amin. Iya, Semoga gitu segera ya. Desember. Ya, gitu ya. Iya Pak. Ya. Iya, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin tutup wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.